Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinal Hafid dengan NIM 23002308 ingin menyampaikan atau menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai teori kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan klasik, teori kepemimpinan kontingensi dan kontemporer. Adapun yang pertama yaitu teori kepemimpinan Pancasila. Menurut Arimurti, kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berasas berjiwa dan beramal Pancasila sebagai keterpaduan antara penguasaan nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya Nusantara dan kemampuan nilai-nilai kemajuan universal. Menurut Wahyu Sumijo, kepemimpinan Pancasila adalah bentuk kepemimpinan modern yang selalu menyumberkan pada nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Kepemimpinan Pancasila satu potensi atau kekuatan yang mampu memberdayakan segala sumber masyarakat dan lingkungan yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila mencapai untuk tujuan nasional. Nah, jadi bisa dikatakan kepemimpinan Pancasila ini kembali lagi nilai-nilainya dari Pancasila. Tidak lepas dari nilai moral dari Pancasila. Yang artinya kepemimpinan Pancasila ini pusatnya dari isi sila-sila Pancasila. Tidak lepas dari itu, tidak terbuang dari itu, tidak melepaskan nilai-nilai atau moral dari Pancasila sendiri. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasi merupakan kemampuan kepemimpinan yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan bagi individu, kelompok maupun organisasi untuk menghasilkan transformasi yang ditandai dengan perubahan pada setiap tahapan kegiatan. Nah, jadi bisa dikatakan transformasional ini bisa dikatakan pemimpin yang menuju ke perubahan. Jadi tidak stagnan begitu-begitu saja. Jadi kepemimpinan transformasional itu lebih menuju bagaimana merubah suatu organisasi atau sistem itu sendiri untuk menjadikan bisa dikatakan organisasi atau kelompok yang lebih baik. Kemudian berikut adalah beberapa pengertian kepemimpinan transformasional. Yang pertama, menurut Komariah dan Triatna, menyebutkan bahwa kepemimpinan transformasional dapat dilihat secara mikro ataupun makro. Secara mikro, kepemimpinan transformasional merupakan proses mempengaruhi antar individu. Sementara secara makro merupakan proses memobilisasi kekuatan untuk mengubah sistem sosial dan mereformasi kelembagaan. Artinya, ada perubahan baik kecil, mikro maupun makro, besar. Artinya ada suatu perubahan yang diciptakan oleh pemimpin yang memimpin dengan teori transformasional. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan klasik. Kepemimpinan klasik adalah kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh atau taat melaksanakan perintah pimpinan dan tertutup pertanyaan. Nah, sifat-sifat tersebut ada karena pemimpinlah satu-satunya otoritas yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah. Kerajaan-kerajaan dan negara-negara totalitarian pada umumnya menerapkan paradigma kepemimpinan klasik. Sebagai beberapa contoh, ada Uni Soviet sebelum Gorbachev, kemudian juga lagi Jerman di bawah Hitler, Singapura di bawah Lee Kuan Yew. Nah, beberapa contoh tadi bahwa saya membuktikan pemimpin klasik itu bukan pemimpin dahulu-dahulu saja. Memang dahulu-dahulu juga pemimpin klasik. Apa yang dikatakan oleh raja, apa yang dikatakan oleh penguasa harus bawahan atau rakyat dengarkan. Tidak ada ketapi-tapian, tidak ada bagaimana raja, tidak ada pertanyaan lagi, harus diikuti. Nah, akan tapi di masa-masa modern, pada masa Hitler, bahkan di Uni Soviet sebelum Gorbachev, dan bahkan pada saat Singapura dipimpin oleh Lee Kuan Yew, itu pemimpinan otoriter atau klasik. Mereka menetapkan apa yang saya katakan harus diikuti. Nah, apakah pemimpin klasik ini masih relevan? Terkadang masih relevan. Artinya ada tapi ketegasannya yang harus digunakan dalam kerelevanan pemimpin klasik ini. Seperti halnya memang Hitler menyampaikan bagaimana cara pandang dia dalam memandang ras, menganggap suku Arya adalah suku murni yang harus dibanggakan. Jadi memang bisa dikatakan teori klasik ini, pemimpin klasik ini memang makanya disebut sebagai teori klasik karena orang-orang terdahulu banyak. Bahkan presiden kita di antara Soekarno ataupun Soeharto itu sedikit klasik juga. Contoh pembangunan Gelora Bung Karno itu benar-benar awalnya banyak sekali ditentang oleh para pendidik pada masa itu, tapi Soekarno tetap jalankan. Padahal pada saat itu perekonomian kita lagi hancur. Nah, ini diantaranya salah satu kepemimpinan klasik di Indonesia itu sendiri. Kemudian teori kepemimpinan kontingensi.
Kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa pada masa yang akan datang. Artinya, masih ada belum kepastian. Dia mengikuti arus. Nah, dia mengikuti kondisi yang ada. Nah, kepemimpinan kontingensi itu melihat, oh ini bagus, oh ini enggak. Bahkan terkadang ada hal yang merugikan pihak lain tapi menguntungkan pihak mayoritas demi menjaga keseimbangan. Nah, ini bagaimana bentuk teori kepemimpinan kontingensi. Kemudian selanjutnya, teori kepemimpinan kontemporer. Kontemporer menurut bahasa KBBI adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini dewasa. Adapun teori kepemimpinan kontemporer merupakan teori yang dikembangkan baru-baru ini. Ada beberapa teori kontemporer adalah kepemimpinan yang dapat disampaikan, yaitu teori atribusi kepemimpinan, teori karismatik, dan kepemimpinan transformasional. Yang pertama, teori atribusi kepemimpinan. Teori atribusi kepemimpinan mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memimpin mengolah sifat, ciri, latar belakang orang-orang yang dipimpinnya, sehingga dapat dipengaruhi untuk melakukan sesuatu demi kepentingan organisasi. Untuk mencapai kepemimpinan yang efektif, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku para bawahannya. Ia mutlak perlu mengenali karakteristik, kepentingan, kebutuhan, kecenderungan, perilaku, dan kemampuan mereka. Artinya, teori atribusi kepemimpinan itu bisa dikatakan mengenal bagaimana anggota-anggotanya, baik itu sifat, latar belakang, segala sesuatu itu harus dikenal, supaya bagaimana berjalannya organisasi itu bisa berjalan dengan lancar antara pemimpin dengan bawahannya gitu. Kedua, kepemimpinan karismatik. Max Weber, seorang sosiolog, adalah ilmuwan pertama yang membahas kepemimpinan karismatik lebih dari seabad lalu. Ia mendefinisikan karisma yang berasal dari bahasa Yunani, berarti anugerah, sebagai suatu sifat tertentu dari seorang yang membedakan mereka dari orang kebanyakan, dan biasanya dipandang sebagai kemampuan atau kualitas supernatural, manusia super, atau paling tidak daya-daya istimewa. Artinya karismatik itu sendiri terlihat beda dari antara. Maka pemimpin itu harus terlihat beda dari anggota-anggotanya. Bukan membeda-bedakan, tapi memang dia terlihat, oh dia lebih pantas, oh dia bagus. Karena pemimpin itu kadang dilihat juga apakah dia cocok, berkarisma, memiliki wibawa. Nah, jadi memang pemimpin itu perlu ada namanya berkarisma. Nah, maka disebut sebagai pemimpin karismatik ini berbeda antara dia dengan bawahannya. Kemudian selanjutnya, kepemimpinan transformasional. Tipe pemimpin seperti ini mengarahkan atau memotivasi para pengikutnya pada tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka. Seorang pemimpin dapat mentransformasikan bawahannya melalui 4 komponen, yaitu pengaruh idealisme, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan konsentrasi individual. Nah, baik. Jadi itu ialah penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai teori kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan klasik, serta teori kepemimpinan kontingensi dan kontemporer. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya maaf. Kritik dan saran saya terima. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.